Shalom Aleichem bersama Mesia. Alaihissalam. Shalom. Waalaikumsalam sama Mesia. Kita akan melanjutkan pelajaran kita minggu lalu, Senin yang lalu, saudara, yaitu mengenai arti gereja, lalu lahirnya gereja, lalu kehidupan dalam gereja. Ya. Apa sih yang dilakukan oleh gereja purba itu? Coba di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri? Nah, ini orang-orang yang hadir pada waktu itu mengatakan bagaimana mungkin para rasul ini berbicara, berkata-kata dalam bahasa kita sendiri. Bahasa apa itu? Yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Jadi yang disebut mujizat di dalam Kisah Rasul pasal 2 ini bukan mujizat yang disebut bahasa lidah. Enggak. Yang tidak ada artinya. Ini mujizat yang disebut bahasa-bahasa lain. Coba kita baca ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Bahasa lain. Artinya lain daripada bahasanya para rasul. Kalau para rasul bahasanya apa? Ya bahasa Aramia. Karena bahasa Ibrani itu sudah bahasa mati. Sudah tidak bisa digunakan. Karena mereka banyak yang menjadi kaum diaspora atau kaum penyebaran. Ya samalah dengan orang-orang yang di Indonesia namanya Hoakiau. Itu kan orang penyebaran. Makin lama mereka di Indonesia, di Jawa umpamanya, di daerah Jawa Barat mungkin umpamanya, mereka lebih pandai bahasa Sunda atau bahasa Jawa daripada bahasa Mandarin. Dan bahkan banyak orang-orang Tionghoa yang tidak bisa bahasa lokal. Hokkien kah, Teochew kah, ya, Hakka kah, kecuali kalau di daerah Medan, daerah Singkawang, daerah Bangka. Kalau di Jawa enggak, kebanyakan mereka lebih pintar bahasa Jawa. Sama dengan orang Yahudi waktu itu. Mereka tersebar di mana-mana, maka mereka lebih pandai bahasa lokal di mana mereka berada. Ya. Makanya ketika para rasul yang tahunya hanya bahasa Aramia, tiba-tiba mengucapkan bahasa-bahasa yang mereka gunakan, nah, mereka terkejut. Jadi mujizatnya bukan bahasa yang sekarang kita sebut bahasa roh itu, bukan itu. Ini mujizatnya mujizat bahasa lain yang ada grammarnya, yang bisa diajak omong-omongan gitu loh. Coba kita baca di dalam Kisah Rasul 2 ayat yang ke-8. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri? Bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Nah, coba, kalau bahasa roh itu, bisa nggak dipakai? Orang Jawa yang berbahasa roh terus pulang ke kampung ngomong pakai bahasa itu dengan orang sekampungnya, bisa nggak? Orang Batak pakai bahasa roh lalu pulang ke Tarutung sana ngomong pakai bahasa itu dengan orang Batak yang lain, bisa nggak? Berarti yang ada di dalam Kisah Rasul pasal 2 ini bukan mujizat yang disebut sekarang bahasa roh. Ya sudah bahasa, makna sesungguhnya adalah bahasa lidah, itu yang benar. Glosolalia, ya, bukan itu. Ya, terus bagaimana mereka berkata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Terus? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia. Nah, itulah orang-orang yang dulu berasal dari kerajaan Babilonia dan kerajaan Assyria, yang sekarang tempatnya adalah di Irak dan Persia dan Afghanistan. Daerah-daerah sekitar itu bahasa yang digunakan. Terus? Yudea dan Kapadokia. Ada manuskrip yang mengatakan India.
Tapi itu manuskrip yang cuma sedikit jumlahnya. Sebab ini kan memang di Yudea gitu loh. Kejadiannya kan di Yerusalem itu kan Yudea. Ya, saya cenderung mungkin India yang benar. Tapi yang tidak jadi masalah India atau Yudea. Yang penting bahwa mereka menggunakan bahasa lain. Terus Pontus dan Asia, Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, semuanya itu sekarang di Turki. Bahasa-bahasa yang ada di Turki, yang pada waktu itu mereka menggunakan dialek-dialek Yunani di wilayah itu. Ya sekarang yang enggak, karena akhirnya setelah Turki ditundukkan Islam, ya dari negara Islam ngomongnya bahasa Turki gitu ya. Terus Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya. Mesir ini adalah Afrika Utara, Libya juga daerah utara. Terus Yang berdekatan dengan Kirene, Kirene juga Afrika Utara. pendatang-pendatang dari Roma. Oh, jadi mungkin kalau gitu mereka bisa bahasa Latin. Terus Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi. jadi mu'alaf gitu loh ya. Orang Yahudi dan orang mu'alaf. Kalau bahasa Alkitabnya proselit. Orang-orang proselit. Terus Orang Kreta dan Kreta adalah Yunani sebelah selatan. orang Arab. Ada orang Arab. Ya. Teruskan. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Oke, dari sinilah akhirnya mereka mendengar tentang Injil melalui mukjizat bahasa yang bermacam-macam ini. Dan akibatnya oleh kuasa Roh Kudus mereka diyakinkan, sehingga tadinya jumlah muridnya Yesus itu hanya 120 orang. Coba kita baca di Kisah Rasul 1 ayat 15. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu. Kira-kira 120 orang banyaknya. Itu awal dari gereja, tapi mereka belum disebut gereja. Mereka hanya kumpulan orang Yahudi yang menunggu kedatangan Roh Kudus. Mengapa belum? Sebab gereja itu disebut gereja karena gereja itulah baitnya Roh Kudus dan tubuhnya Kristus. Waktu itu belum. Jadi bukan sekedar orang kumpul-kumpul nyanyi-nyanyi Kristen itu namanya gereja. Tidak ada begitu. Gereja itu adalah misteri kehadiran Allah di dunia, di mana gereja itu menjadi bait Allah di dalam roh. Coba kita baca di dalam Efesus pasal yang kedua. Efesus pasal yang kedua. Ayatnya yang ke-20 sampai 22. Yang dibangun di atas dasar para rasul. Nah, inilah gereja itu. Yang bangun harus para rasul. Bukan saya dirikan sendiri, lalu saya namakan gereja apa, itu gereja. Enggak. Gereja itu dibangun di atas dasar para rasul. Karena mereka yang diberi otoritas oleh Yesus untuk mengabarkan Injil itu. Terus, dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Kristus Yesus sebagai penjuru. Ini isi ajaran utamanya, ini fondasi dan landasan daripada gereja itu. Ketika gereja itu bukan Kristus yang diberitakan tentang berkat, kekayaan, ini dan itu bukan gereja, itu nggak beda dengan kelenteng itu nanti. Sebab orang ke kelenteng itu bukan untuk cari firman, ke kelenteng itu untuk mendapatkan kesembuhan, mendapatkan jodoh, mendapatkan ini dari dewa-dewa yang ada di kelenteng itu. Nah, kalau gereja juga sifatnya gitu, dan hanya bersifat apa ya, yang Pak Mario Teguh itu apa namanya? Motivasi. Itu bukan gereja. Ya, kalau cara motivasi ya jangan ke gereja, bang motivasi ya bayarlah ke Pak Teguh, ke Mario Teguh sana. Sebab gereja adalah memberitakan tentang keselamatan di dalam Kristus ini. Ya.
Nah, akhirnya setelah mereka diyakinkan, apa yang terjadi? Kita baca dari pasal 2, ayatnya yang ke 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ya, setelah turunnya Roh Kudus dan sakramen dilayankan, barulah itu gereja. Ya, sakramen awal, sakramen inisiasi itu adalah baptisan. Sakramen itu apa sih? Sakramen itu dari bahasa Latin sacramentum, artinya sumpah setia. Sejarahnya adalah begini. Orang-orang di wilayah Romawi bagian barat itu dibagi dua. Mereka yang penduduk kota, yang disebut orang Roma, dan mereka yang penduduk di desa, yang mereka disebut orang-orang paganus. Dan mereka menyembah dewa-dewa desa, yaitu dewa-dewa paganus. Dan dari itulah sekarang kita kenal dalam bahasa Inggris pagan. Nah, jikalau seseorang pindah menjadi warga negara kota Roma, jadi tentara atau apa, maka mereka harus mengucapkan sumpah setia. Nah, sumpah setia untuk meninggalkan kewargaan paganus dan meninggalkan dewa-dewa paganus, itulah namanya sakramentum. Itu asalnya. Nah, ketika orang-orang Romawi ini akhirnya menjadi Kristen. Dan untuk menjadi Kristen itu awalnya adalah dengan baptisan. Dan baptisan itu memisahkan mereka dari kehidupan mereka sebagai warga negara Roma menjadi warga negara kerajaan surga, dari menyembah berhala menjadi menyembah Allah di dalam Kristus Yesus. Maka sumpah setianya dalam baptisan itu disebut sakramen. Sejak saat itulah semua upacara dan acara sakral penyatuan orang dengan Kristus melalui baptisan, nanti dilanjutkan melalui perjamuan kudus, itu disebut sakramen. Itu di dalam gereja yang ada di barat. Karena sudah saya jelaskan kemarin, pada zaman purba itu gereja dibagi dalam dua wajah. Wajah barat yang berpusat di Roma, wajah timur yang berpusat di Antioquia, di Alexandria, di Yerusalem, dan akhirnya di Konstantinopel. Setelah terjadi perpecahan tahun 1054, gereja berwajah barat ini terkenal dengan nama gereja Roma Katolik. Sedangkan gereja berwajah timur ini terkenal dengan nama gereja Ortodoks. Ortodoks dari kata ortos artinya lurus, doxa artinya ajaran. Nah, gereja yang tetap mengikut ajaran yang lurus, yang berasal dari para rasul, yang tidak diubah-ubah, tidak ditambah-tambah, tidak dikurang-kurangi, tidak dikarang-karang. Itulah mengapa namanya gereja Ortodoks. Di dalam gereja Ortodoks, dalam gereja timur, apa yang disebut sakramen di dalam gereja barat itu disebut sebagai misterion. Ya, baptisan itu misterion. Perjamuan kudus itu misterion. Kenapa?
Karena apa yang terjadi dan yang dilihat mata dengan apa yang terjadi secara rohani sebenarnya, itu dua hal yang berbeda. Yang terjadi di depan mata, itu adalah orang basah masuk air dan didoakan. Tapi yang terjadi secara rohani adalah dikatakan di dalam Roma pasal 6 ayat 3 dan 4. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematian? Oke, kita semua yang dibaptis di dalam Kristus telah dibaptis masuk ke dalam kematiannya. Iston sanaton aftu dalam bahasa aslinya. Jadi baptisan itu penyatuan kita dengan Kristus, dengan kematiannya yang mengalahkan dosa itu. Terus? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama. Berarti baptisan juga penyatuan dengan penguburan Kristus yang mengalahkan iblis itu. Ibrani 2 ayat 14. Terus? Supaya ya, sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup. Nah, demikianlah maka kita juga menyatu dengan kebangkitan Kristus yang telah mengalahkan kematian itu. Kita baca juga dalam Kolose pasal 2 ayat 11-12. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus, yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Nah, kalau sunatnya Abraham, sunatnya manusia, itu hanya penanggalan kulit khatan. Kalau kesunatnya Kristus, itu penanggalan manusia lama yang berdosa. Maka baptis itu disebut sunatnya Kristus. Teruskan. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan. Nah, kamu dikuburkan dalam baptisan. Berarti penguburan Kristus menjadi juga penguburan kita. Sehingga manusia lama kita dikuburkan, yang muncul manusia baru. Teruskan. Dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan. Kamu turut dibangkitkan melalui oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah. Oleh karena itu pada waktu baptisan bukan hanya sekedar lambang, ada Allah yang bekerja dengan kerja kuasanya di situ. Makanya namanya misteri. Ya. Dan setelah orang-orang dibaptiskan, yang menyatu dengan kematian, penguburan, kebangkitan Kristus, orang-orang yang demikian ini akhirnya mengenakan Kristus. Kita baca di dalam Galatia 3 ayat 27. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Itulah sebabnya mengapa baptisan itu misterion. Misteri, sesuatu yang rahasia, yang apa yang dilihat dengan mata itu berbeda dengan apa yang sesungguhnya terjadi. Nah, orang-orang ini setelah dibaptis, maka dikatakan dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat 13, sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh. Nah, dalam satu roh kita telah dibaptis. Berarti baptisan itu terjadi bukan tanpa karya Roh Kudus. Roh Kudus ikut berkarya pada waktu baptisan itu. Maka orang yang mengatakan baptisan hanya lambang, orang itu menghina Roh Kudus yang bekerja pada waktu baptisan. Gimana lambang kok roh pakai bekerja di situ? Dan setelah baptisan, di samping dia mengenakan Kristus, orang ini disatukan dalam satu tubuh, yaitu gereja. Coba baca lagi dalam 1 Korintus 12 ayat 13 itu. Sebab dalam satu roh
kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh. Menjadi satu tubuh. Dan satu tubuh itu adalah gereja. Coba kita baca dalam Efesus pasal 1 ayat 23. Jemaat yang adalah tubuhnya. Gereja yang adalah tubuhnya. Eklesia. Itis estin soma aftu. Gereja yang adalah tubuhnya. Berarti baptisan itu bukan sekedar kesalahan pribadi, udah dibaptis hilang itu, enggak. Baptisan menyatukan kita dengan gereja, dengan Kristus. Gereja yang mana? Ya gereja yang didirikan Kristus melalui rasulnya tadi. Bukan gereja-gereja yang dibuat orang. Nah, baru akhirnya setelah menjadi gereja, menjadi satu tubuh, mereka membentuk komunitas, mereka membentuk persekutuan, mereka membentuk persaudaraan. Yang kita baca di dalam Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai dengan ayat yang ke-44 lah. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Itu baru gereja. Tadi yang 120 belum, karena belum ada Roh Kudus, belum ada sakramen. Oleh karena itu, saya tidak tahu kenapa LAI selalu menerjemahkan kata eklesia sebagai jemaat. Sebab jemaat itu bukan tubuh Kristus. Jemaat itu artinya kumpulan orang banyak. Makanya ada jemaat ibu-ibu Aisyah, jemaat pengajian ibu Aisyah. Apa itu gereja? Ya kan? Korupsi berjemaat, apa korupsi dalam gereja artinya? Enggak kan? Korupsi rame-rame, jadi orang rame-rame itu jemaat. Oleh karena itu terjemahnya ya memang jangan jemaat. Sebenarnya jemaat tidak artinya gereja. Gereja itu adalah berasal dari bahasa Portugis yang sama dengan bahasa Spanyol iglesia. Iglesia dari kata iglesia, dan iglesia itu dari kata eklesia. Itulah bahasanya Perjanjian Baru. Maka kalau gereja artinya ya eklesia itu gitu loh. Nah, di dalam gereja mereka dicirikan dengan ayat yang ke-42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Jadi gereja yang benar itu landasannya adalah ajarannya rasul. Bukan ajaran perorangan. Para pimpinan gereja itu hanya melanjutkan ajarannya para rasul. Tidak ngarang-ngarang ajarannya sendiri. Mengapa begitu? Karena Kristus mengatakan di dalam Matius pasal 7 ayatnya yang ke-15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Kita disuruh waspada terhadap nabi palsu yang ajarannya pun palsu. Dan Kristus mengatakan sesudah kepergiannya, Matius pasal 24 ayat yang ke-24. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan. Jadi mujizat itu bukan tanda kebenaran ya saudara ya. Wah, dia bisa bermujizat, dukun pun bermujizat. Biku Buddha pun banyak yang melakukan mujizat, malah ada yang bisa terbang. Di mana ada pendeta yang bisa terbang? Saya melihat sendiri. Bisa naik gitu,
bersemedi, mengangkat dirinya, namanya levitasi, bisa terbang. Jadi kebenaran itu bukan diukur pada mukjizat, karena antikristus pun nanti akan melakukan mukjizat. Nabi palsu pun akan melakukan mukjizat. Kebenaran itu diukur dari isi ajarannya. Sesuai dengan ajaran Kristus atau tidak. Dan ajaran Kristus itu diberikannya kepada para rasul. Sehingga para rasul yang diperintahkan menjadi gurunya alam semesta. Kita baca Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Terus? Dan ajarlah mereka, kata Kristus, melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Berarti segala sesuatu ajaran kebenaran Kristus itu dicurahkannya kepada para rasul, dan para rasul yang diperintahkan untuk mengajar ajaran Kristus tadi.